seem like the type to love 'em, leave 'em, and disappear right after the song. So give me the night to show you, hold you, don't leave me out here dancing alone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fahria dari kelas 22 6B Manajemen. Nah, kali ini saya akan membawakan materi dengan judul variabel penelitian dan pengukurannya dalam penelitian kualitatif dan kuantitatif dengan dosen pembimbing Bapak Adi SEMM. Baik, langsung saja ke materinya, yaitu penjelasan tentang variabel, di mana menurut Sugiono 2016, variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari sesuatu, orang, objek, atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari lebih lanjut. Hasilnya, diperoleh informasi tentang hal tersebut dan kemudian ditarik kesimpulannya. Berdasarkan fungsinya, jenis-jenis variabel penelitian dibedakan menjadi beberapa, yaitu yang pertama, variabel independen, di mana variabel independen ini disebut juga dengan variabel prediktor, stimulus oksogen, atau variabel yang mempengaruhi variabel lain. Yang kedua, variabel dependen, di mana variabel dependen ini adalah variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat karena adanya variabel independen. Jenis variabel ini juga disebut dengan variabel output, kriteria konsekuen, dan variabel bebas. Yang ketiga, variabel moderat, di mana merupakan variabel yang faktornya diukur, dimanipulasi, atau dipilih oleh peneliti untuk mengetahui apakah variabel tersebut mengubah hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Yang keempat, variabel intervening, yang di mana merupakan variabel antara atau penyelah yang terletak di antara variabel independen dan dependen. Yang kelima, variabel kontrol, yang dimana didefinisikan sebagai variabel yang faktornya dikontrol oleh peneliti untuk menetralisasi pengaruhnya dan merupakan variabel yang dikendalikan atau dibuat konstan. Materi selanjutnya adalah pengukuran dan skala pengukuran variabel, di mana pengukuran adalah proses untuk menentukan nilai atau karakteristik dari suatu variabel. Dalam penelitian, pengukuran sangat penting karena hasil yang diperoleh akan bergantung pada seberapa baik variabel tersebut diukur. Jenis-jenis pengukuran variabel, yang pertama, skala nominal. Skala ini digunakan untuk mengkategorikan data tanpa urutan atau ranking. Contoh variabel yang diukur dengan skala nominal adalah jenis kelamin antara laki-laki dengan perempuan, warna mobil, merah, biru, atau hijau, atau status perkawinan, menikah atau belum menikah. Yang kedua yaitu skala ordinal. Skala ini mengkategorikan data dengan urutan, tetapi jarak antara kategori tidak dapat diukur secara tepat. Pada skala ordinal, kita dapat mengetahui urutan, tetapi tidak dapat menentukan seberapa besar perbedaan antara kategori. Yang ketiga yaitu skala interval. Skala ini memiliki urutan dan jarak sama antara nilai-nilai, tetapi tidak memiliki titik nol mutlak. Contoh variabel yang diukur dengan skala interval adalah suhu dalam derajat Celcius atau Fahrenheit. Yang keempat, skala rasio. Skala ini memiliki semua karakteristik skala interval, tetapi juga memiliki titik nol mutlak yang menunjukkan ketiadaan variabel yang diukur. Contoh, variabel yang diukur dengan skala rasio adalah berat atau kilogram, tinggi, dan waktu. Materi yang terakhir adalah konseptual dan operasional. Yang dimana yang pertama, konseptual adalah penjelasan abstrak mengenai suatu konsep atau variabel yang ingin diteliti. Ini mencakup pemahaman teoritis dan karakteristik dari fenomena tersebut. Biasanya diambil dari literatur atau sumber-sumber akademis. Definisi ini memberikan gambaran umum tentang apa yang dimaksud dengan variabel tanpa menjelaskan cara pengukurannya. Yang kedua yaitu operasional, yang dimana operasional merupakan penjelasan konkret tentang
bagaimana suatu variabel akan diukur dalam penelitian. Ini mencakup langkah-langkah spesifik dan indikator yang digunakan untuk mengobservasi dan mengukur variabel tersebut. Misalnya, untuk variabel motivasi kerja, definisi operasionalnya dapat mencakup kriteria seperti tingkat kepuasan karyawan, frekuensi kehadiran, atau hasil kerja yang diukur melalui survei atau alat ukur lainnya. Nah, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.